Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan hasil pemaparan makalah kami, yang dimana saya ingin melanjutkan di bagian C, laporan laba rugi. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modal setelah dikurang biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha. Dan dari semua transaksi atau kejadian yang lain mempunyai badan usaha selama periode. Kecuali yang timbul dari pendapatan investor pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka periode tertentu. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran menilai prestasi perusahaan tersebut. Yang pertama, laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu akuntansi tertentu. Yang kedua, kegunaan laporan laba rugi. A. Mengepulasikan kinerja masa lalu perusahaan dengan melakukan kajian terhadap pendapat dan beban yang dimiliki oleh perusahaan, maka penggunaan informasi dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan dapat dibandingkan dengan perusahaan persaingan. B. Memberikan dasar untuk mempredikasikan kinerja masa depan informasi keuangan perusahaan tersebut di masa depan nanti. C. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. D. Laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, pendahuluan, yaitu laporan laba rugi menyajikan akurat keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelapor dalam satu periode berjalan. Laporan ini mencerminkan aktiva laporan entitas atau laporan laba rugi yang menyajikan rincian penghasilan, beban laba dan rugi entitas untuk suatu periode waktu tertentu. Model akuntansi yang masih digunakan sekarang adalah biaya historis, di mana aset dan liabilitas dinilai berdasarkan harga yang diperoleh pada saat transaksi aktiva di masa lalu. Pada tahun 2011, komponen laporan keuangan mengalami sedikit perubahan. Perubahan tersebut antara lain terlihat dari laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan habilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang ketiga, pendapatan komprehensif lain. Komponen ini pendapatan komprehensif lain meliputi antara lain ada 5 komponen. Yang pertama, perubahan dalam surplus reputasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian
aktual atas program manfaat pasti yang diakui ya. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembalinya aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedianya barang untuk dijual. Yang kelima, bagian efektif dan keuntungan dari kerugian instrumen melindungi nilai arus kas tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.